Pasca Reformasi 98, Indonesia dilanda ketidakpastian, suksesi kepemimpinan nasional, diwarnai kekacauan situasi politik di dalam negeri. Walaupun estafet kepemimpinan nasional berjalan mulus, namun gejolak sosial di arus bawah hampir tidak terkendali. Indonesia nyaris terancam disintegrasi. Di tengah euforia tokoh-tokoh nasional mendirikan partai politik bersaing meraih kekuasaan, Panji Gumilang hadir membawa ide besar, untuk menjadikan Indonesia tampil menjadi bangsa mandiri. Panji Gumilang mengajak bangsa Indonesia yang punya mimpi besar, untuk bersama-sama membangun Indonesia melalui jalur pendidikan, dengan spirit membangun semata-mata untuk beribadah. Panji Gumilang mendirikan Mahat Al Zaitun sebagai pusat pendidikan, dan pusat pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Al-Zaitun generasi milenium, masjidnya generasi milenium, dan rahmatan lil alamin generasi milenium. Ciri-ciri generasi milenium, yang pertama, akluhu, thumma ilmuhu, thumma khuluquhu, thumma taqwahu, thumma ikhlasuhu. Generasi milenium, ciri-cirinya, keagungan daripada strata generasi itu yang dimiliki oleh seseorang, akluhu, akalnya. Kepada santri Al Zaitun, Panji Gumilang selalu berpesan pentingnya memiliki jiwa nasionalisme. Santri Al Zaitun sejak dini dididik untuk memiliki fanatisme keindonesiaan. Mereka ditempa dan dikader, menjadi generasi yang cinta tanah air, memahami sejarah bangsanya, serta mengenal para pendahulu yang memperjuangkan Indonesia menjadi negara merdeka, yang berbineka tunggal ika. Indonesia harus dibangun oleh bangsanya sendiri. Indonesia harus dibangun oleh kaki bangsanya sendiri, tangan bangsanya sendiri, kekuatan bangsanya sendiri, tanpa mengundang orang asing. Bung Karno. Sampai hari ini, kita belum melihat sama sekali titah Bung Karno, cita-cita Bung Karno itu dilaksanakan. Mudah-mudahan kita bisa. Jangan terlalu jauh-jauh uswah hasanah pada nabi-nabi, terlalu jauh pada pimpinan bangsamu yang telah meneriakkan, bangunlah Indonesia dengan tenagamu, dengan modalmu, dengan ragamu, dengan pikiranmu. Kemandirian, sejatinya yang hendak diaplikasikan membangun institusi pendidikan Mahat Al Zaitun. Panji Gumilang dengan kekuatan sivitas Al Zaitun, secara berkesinambungan mengembangkan potensi sumber daya ekonomi, untuk membangun model pendidikan modern, yang berbasis kemandirian. Panji Gumilang mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki Al Zaitun di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan dan jasa, serta perikanan dan lain-lain. Belakangan, Panji Gumilang memproyeksikan Mahat Al Zaitun, sebagai pesantren yang mempelopori kemandirian di bidang maritim. Ide Panji Gumilang, untuk mengembalikan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, dengan membangun pelabuhan Samudera Biru di pantai utara Indramayu. Indonesia ini sampai dunia hancur bisa kaya dari laut saja. Penduduk walaupun 11 miliar tahun 350 nanti, tahun 2050 penduduk dunia itu 11 miliar, tumplek di Indonesia semua, itu masih bisa memberi makan 15 kali satu hari. Saking kayanya.
Konsistensi Mahat Al-Zaitun, sebagai institusi pendidikan yang mengusung semangat toleransi dan perdamaian terus digelorakan. Semangat itu sejalan dengan dasar negara bangsa Indonesia Pancasila, dan preambul Undang-Undang Dasar 1945, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu keluar ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, Banu Umayyah. Allah, inilah yang akan membimbing. Apa yang dibimbingkan? Al-adlu wal ihsan. Al-adlu wal ihsan ini pada manusia. Maka dasar negara Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil wal ihsan. Ihsan itu apa? Ita'idil kurba. Inilah yang terus merambat kepada persatuan bangsa. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah yang ada permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Wal bali, supaya tidak terjadi kehancuran, ratakan sosial, maka keadilan sosial. Nah, ini untuk menata individu bangsa Indonesia. Untuk apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia, bukan untuk agama. Agama itulah yang untuk Indonesia, jangan dibalik-balik. Sudah dipesan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia persis dengan tujuan agama. Tujuan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, li sa'adatil bashar dunyahum wa ukhrahum. Jadi beragama itu untuk sa'adatul bashar, membangun jiwa dan badan itu untuk Indonesia Raya. Sa'adatul bashar yang tinggal di Indonesia. Maka berbanggalah jadi bangsa Indonesia, sekalipun belum termanage dengan baik. Untuk bisa memanage itu, masuklah sedalam-dalamnya kepada dasar negara. Masuklah sedalam-dalamnya pada persatuan Indonesia. Hilangkan itu kredo mayoritas, minoritas. Tidak ada, yang ada persatuan Indonesia. Namun, tidak semua orang paham terhadap ide besar dan gagasan Panji Gumilang. Kesalahpahaman akibat tidak dilakukannya tabayun, menjadikan banyak pihak gagal paham, mengartikan pemikiran Panji Gumilang. Tidak semua orang menerima ide dan gagasan Panji Gumilang untuk membangun institusi pendidikan Mahat Al-Zaitun, sebagai jembatan menuju Indonesia kuat. Mereka yang tidak suka tujuan Al-Zaitun membangun, melakukan counter negatif melalui media sosial, seperti yang terjadi sekarang ini. Dengan merekayasa konten di media sosial, Panji Gumilang dan Al-Zaitun diserang berbagai tuduhan negatif, dari mulai dicap sebagai komunis, menghalalkan zina, sampai dituduh melakukan penistaan agama. Tuduhan-tuduhan keji yang awalnya lewat media sosial, kemudian dikutip media menjadi pemberitaan yang memframing Al-Zaitun menyebarkan ajaran sesat. Pemberitaan media cenderung provokatif dan tidak berimbang, mengutip dari satu media ke media lain atau copy-paste. Provokasi media sosial memancing berbagai pihak ikut memprovokasi dengan melakukan aksi jalanan, unjuk rasa, menggelar orasi-orasi provokatif menuntut Al-Zaitun dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semua buat ketua kita. Pihak-pihak yang memprovokasi dan terprovokasi melaporkan Panji Gumilang dengan tuduhan penistaan agama, bahkan ada yang mengaku tokoh agama, mengeluarkan ancaman untuk meratakan Mahat Al-Zaitun. Inikah negara hukum? Bukan, karena saya tidak pernah mengancam.
Ini bukan tantangan, bukan. Karena saya tidak pernah menantang. Tapi ini bakal saya lakukan. Bukan tantangan, bukan tantangan. Jika pemerintah tidak membubarkan Al-Zaitun dan Allah, saya bakal disini akan saya ajak umat Islam Jawa Barat, Banten, DKI, datang ke Al-Zaitun. Kita datang, kita rata karena Zaitun. Kita rata karena Zaitun. Kita rata karena Zaitun.